Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali Yesus Kuatku hadir bagi kita semua untuk kita sama-sama dengar firman Tuhan di hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kesempatan yang baik, buat hari yang indah ini yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kembali kami akan mendengar lagi firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mengerti akan firman-Mu dan kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami paham akan firman Tuhan dan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini Yesus Kuatku mengusung tema promosi dari Tuhan. Promosi dari Tuhan. Diambil dari Matius pasal 25 di ayat yang ke-21. Sama-sama kita buka dan kita baca bersama-sama. Mari perhatikan Matius 25 di ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Matius 25 mulai dari ayat 14 sampai 30 ini berbicara tentang talenta, di mana seorang tuan memberikan kepada hamba-hambanya talenta dalam bentuk uang pada saat itu, yaitu dinar. 3 orang hamba masing-masing menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, mereka menjalankan apa yang diberikan tuannya itu dengan tanggung jawab yang penuh, sehingga mereka menghasilkan laba atau menghasilkan keuntungan. Akan tetapi kalau kita lihat bahwa hamba yang diberikan 1 talenta, dia tidak menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya tersebut. Bahkan hamba ini menyembunyikan talenta tersebut di dalam tanah. Di ayat ke-25 dari Matius 25 dikatakan seperti ini. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi hamba yang terakhir ini, yang menerima 1 talenta, dia tidak mengembangkan talenta tersebut. Sehingga akhirnya membuat sang tuan menjadi murka dan mengatakan kepada hamba tersebut bahwa engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Itu di ayat yang ke-26 dari Matius 25. Ayat 26 saya bacakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Digarisbawahi, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi Tuhan ini marah besar kepada hamba yang tidak mengembangkan talenta yang diberikan tersebut. Tapi terhadap kedua hamba yang telah menjalankan talenta yang diberikan kepada mereka 5 dan 2 talenta dengan benar, sang Tuan memuji dan memberi penghargaan yang luar biasa kepada kedua hamba itu. Di Matius 25 mulai ayat 20, kita baca bersama-sama, perhatikan mulai dari ayat 20 bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita perhatikan Bapak Ibu bahwa dari kisah yang kita baca ini, kita bisa mengambil contoh bahwa kedua hamba yang diberikan tanggung jawab, diberikan talenta oleh tuannya, mereka kembangkan talenta itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka dan mereka lakukan sungguh-sungguh. Jadi mereka mendapatkan hal yang baik, mereka mendapatkan penghargaan dari tuannya karena mereka melakukan tanggung jawab yang dibebankan oleh tuannya kepada mereka, yang diberikan oleh tuannya kepada mereka. Mereka mendapatkan satu penghargaan, mereka mendapatkan satu, boleh dikatakan satu surprise ya dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, bagi kita semua umatnya, kalau kita diberikan oleh Tuhan kemampuan, atau dalam kata lain, diberikan talenta oleh Tuhan, mari kemampuan atau talenta yang Tuhan beri bagi kita itu, kita gunakan dengan baik, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu harus kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Itu untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang Tuhan beri kepada kita, itu merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ada orang yang diberikan talenta oleh Tuhan dapat mendapatkan suara yang bagus, sehingga dia memberikan suara itu untuk memuji Tuhan. Menyanyi sebagai worship leader, sebagai singer di gereja. Ada yang Tuhan beri talenta dapat bermain musik, berbagai macam alat musik. Itu dia gunakan untuk melayani Tuhan dalam kehidupannya di gereja. Ada yang Tuhan beri talenta sebagai pendoa. Mari gunakan talentamu untuk berdoa bagi gerejamu, berdoa bagi gembalamu, berdoa bagi siapapun. Ada yang Tuhan beri talenta memberi dengan penuh kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari gunakan talenta itu, kemampuan itu yang Tuhan beri untuk memberkati banyak orang. Saudara-saudara, apapun yang Tuhan beri dalam kehidupan kita sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, bahwa talenta yang Tuhan beri bagi kita, itu semua kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika talenta atau kemampuan yang Tuhan beri bagi kita, untuk kita kembangkan, untuk kita gunakan, dimanapun kita berada, terutama di gereja kita, di mana Tuhan tempatkan, di mana kita berada. Gunakan itu sebaik mungkin, saudara, untuk memberkati banyak orang. Dan kita tahu, ketika talenta atau kemampuan yang Tuhan beri bagi kita, itu kita kembangkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, maka ada satu penghargaan yang Tuhan beri, seperti yang Tuhan itu kerjakan, berikan kepada hamba-hambanya. Tuhan akan memberikan penghargaan, Tuhan akan memberikan promosi. Seperti tema kita hari ini, promosi dari Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan tidak akan menutup matanya untuk tidak memberkati kita. Dia pasti akan memberkati kita, memberikan promosi yang lebih lagi, memberikan tanggung jawab, bentuk talenta yang lebih yang akan kita terima dari Tuhan. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang lebih yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara. Dan itulah penghargaan dari Tuhan, itulah promosi dari Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Gunakan talenta saudara, gunakan kemampuan saudara yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara. Apapun itu talentanya, apapun itu kemampuan yang Tuhan beri. Setiap orang mempunyai talenta berlain-lainan. Tapi bersama-sama kita mau lakukan itu semua guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa promosi dari Tuhan akan Tuhan beri dalam kehidupan saudara. Ketika promosi itu Tuhan beri dalam kehidupan saudara, tanggung jawab yang lebih, saudara-saudara akan melihat di akhir nanti bahwa ada satu hal yang luar biasa yang kita terima. Tuhan tidak akan tutup mata sekali lagi. Tuhan tidak akan tutup mata apa yang sudah kita buat dalam kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa akhiri firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Biarlah apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami, kemampuan yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri dalam hidup kami dapat kembangkan itu dalam kehidupan kami, Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk kami, tetapi kami tahu dan kami yakin ketika kami dapat mengembangkan talenta kami, ketika kami dapat mengembangkan kemampuan kami, apa yang Tuhan beri dalam hidup kami,
Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami. Tuhan akan memberikan penghargaan dalam hidup kami. Tuhan akan mempromosikan kehidupan kami, akan memberikan kami tanggung jawab yang lebih dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami mau lakukan firman-Mu itu. Bukan kami dengar saja, tetapi kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam apapun yang dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akhiri program Yesus Kuatku hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.